Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Fikri Awalistato. NIM saya 2041050200002 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan membuat video UTS mereview 3 materi, yaitu tentang pengertian ekonomi, konsep dasar ekonomi Islam, dan perhitungan pendapatan nasional. Yaitu yang pertama adalah pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu ekos yang artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Dan jika diartikan ekonomi adalah bagaimana cara kita mengatur pembelanjaan rumah tangga. Adapun definisi ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola semua sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi, terapan, dan teori. Yaitu teori ekonomi, konsep dasar ekonomi makro, perbedaan makro dan mikro. Dan kesimpulannya yaitu adalah ekonomi makro adalah ilmu yang dapat kita pelajari agar memahami tentang perekonomian negara secara keseluruhan, sehingga kita dapat memahami pemahaman yang jelas tentang ekonomi makro. Yang kedua yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang kedua, definisi ekonomi Islam yaitu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Adapun perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan kapitalis bersumber dari pemikiran manusia. Begitu juga dengan sosialis. Terus dasar-dasar ekonomi Islam yaitu tauhid atau keesaan Allah, al-istiqda dan amanah, al-adalah, al-tawarun, dan al-ta'un. Yang kemudian lalu karakteristik ekonomi Islam, yaitu diantaranya ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan akhlak, harta kemuliaan Allah dan manusia sebagai khalifah, larangan masyir, ghafar, dan riba, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu masyarakat, keseimbangan antara keruhanian dan kehendakan, bimbingan konsumsi, petunjuk, investasi, dan zakat. Yang ketiga yaitu perhitungan pendapatan nasional. Yaitu yang pertama, definisi pendapatan nasional adalah nilai total output aktif suatu negara dari semua barang dari jasa yang diproduksi dalam selatan. 2. Konsep pendapatan nasional yaitu terdiri dari produk domestik bruto, produk nasional bruto atau GNP, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseroan atau BI, pendapatan yang dibelanjakan yaitu DI sama dengan PBI atau pajak langsung. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional yang terdiri dari mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam mengembangkan kinerja ekonomi dan setiap sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator kinerja antar negara.
Lalu yang selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Lalu yang kelima yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Ya mungkin sekian review video materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.